welcome back in my channel Evan Study with me. Jangan lupa di subscribe ya. Hai, welcome back to my channel. Bersama saya dengan Miss Rita. Mari temukan pembelajaran menarik bersama dengan Miss di dalam channel ini. Fun untuk study ya. Hai anak-anak ibu, hari ini kita akan masuk pada pelajaran perubahan sosial budaya. Mari kita belajar. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Perubahan sosial menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen merupakan perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru di dalam suatu masyarakat. Kalau kita tadi sudah belajar tentang perubahan sosial, maka perubahan budaya kita artikan sebagai proses penggeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam satu kebudayaan. Baiklah, kita akan masuk pada materi aspek-aspek perubahan budaya. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup. Perlu kamu ketahui nak, bahwa adanya perubahan yang terjadi pada peralatan dan perlengkapan hidup yang dipakai oleh orang-orang atau manusia zaman dahulu kala dengan zaman sekarang, di mana peralatan yang dipakai pada zaman dahulu kala itu menggunakan batu untuk memasak, sedangkan sekarang kita lihat perubahannya sudah memakai microwave dan kompor. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu mata pencarian dan sistem ekonomi. Pada zaman dahulu kala perempuan hanya dikodratkan untuk bekerja di dalam rumah, sedangkan untuk sekarang mata pencarian untuk perempuan sudah ada yang menjadi pilot, yang menjadi koki, dan berbagai profesi lainnya yang digunakan sebagai pola mata pencarian. Adanya pergeseran ini kita lihat pada aspek perubahan budaya. Kemudian yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan, di mana hubungan kekerabatan itu biasanya hanya dijalin karena adanya hubungan saudara atau ikatan darah. Namun sekarang hubungan kekerabatan pada sistem kemasyarakatan bisa diubah pada sistem yang lebih besar, yaitu dengan adanya hubungan profesi atau ikatan pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah bahasa. Pada zaman dahulu bahasa adalah digunakan untuk berkomunikasi, namun secara visualnya sekarang penggunaan kata-kata yang sudah diperbarui sudah kita lihat dengan panggilan perubahan dari kata ibu menjadi bunda, atau panggilannya berubah menjadi mami, kemudian panggilan ayah berubah menjadi panggilan papi. Kemudian untuk kesenian adanya perubahan pada warna-warna tertentu yang dianggap sebagai warna-warna yang digunakan dan harus digunakan. Contoh, pada zaman dahulu rumah yang berwarna hitam layak dihuni, namun kalau sekarang warna-warna yang digunakan pada hasil karya seperti rumah, bangunan itu sudah menggunakan warna-warna pastel atau warna-warna cerah. Sedangkan pada sistem pengetahuan berkembang dan bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Dari sistem pengetahuan dilihat bahwa semakin tingginya pengetahuan, di mana ketika manusia melihat perubahan cuaca dari perkiraan musim, maka sekarang sudah bisa diprediksi melalui ilmu pengetahuan bagaimanakah perubahan-perubahan dari cuaca tersebut. Sedangkan pada sistem kepercayaan pada zaman dahulu adanya pergeseran yang kita lihat bahwa orang-orang di zaman dahulu mempercayai adanya roh-roh nenek moyang, adanya kekuatan alam dan kekuatan gaib. Namun sekarang sudah melakukan pergeseran bahwa manusia sekarang sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan dengan munculnya agama, sehingga kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang dan alam gaib sudah mulai perlahan bergeser. Nah, apabila kita melihat dari aspek-aspek perubahan budaya ini, bahwa kita bisa melihat adanya perubahan mulai dari peralatan, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa dan kesenian, sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan. Dari ketujuh aspek tersebut, menurutmu kira-kira manakah yang paling berpengaruh, yang paling berdampak yang kamu alami? Nanti kamu jawab di
dalam komen video di bawah ini ya. Dan kemudian coba kamu temukan apa kira-kira yang sering kamu temui dalam kehidupanmu yang dahulunya ada pergerakan waktu kamu kecil, perubahan budaya waktu kamu kecil, sehingga ada perubahan di waktu kamu sudah besar sekarang. Nah, kita akan lanjut ke materi kita berikutnya. Tetap konsentrasi ya. Faktor utama perubahan sosial budaya. Bertambahnya jumlah penduduk bisa mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, di mana jumlah penduduk di kota akan semakin lebih padat, sedangkan jumlah penduduk yang ada di pedesaan akan semakin sedikit, dan akan munculnya kelas-kelas sosial serta tingkatan-tingkatan sosial yang terjadi pada sebuah masyarakat. Faktor yang kedua adalah konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat itu adalah adanya aksi yang dilakukan oleh satu pihak untuk mengalahkan pihak yang lain atau menghancurkan pihak yang lain, sehingga mengakibatkan adanya perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Faktor yang ketiga adalah penemuan-penemuan baru. Contohnya kita bisa melihat pada perubahan alat komunikasi. Ditemukannya alat komunikasi yang baru, di mana pada zaman dahulu hanya menggunakan telegram untuk mengirim pesan dan berkomunikasi. Sekarang sudah ada alat telekomunikasi elektronika, yaitu telepon yang sekarang kita kenal dengan handphone. Faktor yang keempat adalah revolusi. Revolusi terjadi ketika masyarakat menolak adanya sistem kekuasaan yang tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat, sehingga masyarakat melakukan pemberontakan dan menentang kekuasaan yang lama. Faktor perubahan yang kelima yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya adalah terdapatnya pengaruh kebudayaan K-pop yang berasal dari Korea Selatan, sehingga kita lihat adanya perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang lain. Contoh, pengaruh K-pop sangat berpengaruh terhadap cara berpakaian dan cara bergaul dari anak-anak bangsa Indonesia sekarang. Faktor yang keenam adalah lingkungan alam. Lingkungan alam bisa kita lihat terjadinya beberapa kejadian-kejadian alam yang bisa mengakibatkan masyarakat itu melakukan perpindahan dari tempat tinggalnya yang lama ke tempat tinggalnya sekarang, sehingga bisa kita lihat bahwa lingkungan alam dapat menentukan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita masuk pada faktor yang ketujuh yaitu peperangan, di mana peperangan dapat mengakibatkan adanya perubahan sosial dengan pihak yang kalah akan menerima segala sesuatu dari pihak yang menang. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Untuk soal penugasanmu kamu bisa melihat dari slide ini. Dikerjakan dengan baik ya nak. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.